Kemana arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Kemarin kita ada bahas beberapa pair termasuk gold dan beberapa pair lainnya menjelang FOMC, dan hari ini setelah FOMC gue akan bahas di dua pair yang gold dan GBP USD. Check this out. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart, dan seperti biasa sebelum bahas grafik kita lihat dulu lagi Forex Factory untuk newsnya ya, seperti biasa ya. Nah ini tadi malam jam 1 FOMC Economic Projection ya, saya juga tidak perhatikan apa newsnya segala macam, saya hanya trading berdasarkan technical analysis dan membuat entry based on technical analysis. Jadi yang namanya news, big news itu dia adalah seperti bahan bakar yang mempercepat pergerakan harga saja. Oke, untuk nanti malam jam 7.15 euro ya, monetary policy statement, jadi mungkin volatile nih euro, hati-hati. Lalu setengah 8 juga ada USD di jobless claim ya, unemployment claim, yang biasanya juga lumayan meningkatkan volatilitas, tapi menurut saya tidak terlalu mengacak-ngacak market biasanya gitu ya. Dan kita akan masuk ke grafik ya, ini adalah gold, dan benar saja ya, tadi malam dari siang ya, kita prediksikan gold untuk buy on weakness dan naik 1960 lalu drop untuk ngebreak ke bawah-bawahnya. Oke, gue taruh videonya di atas ini ya, untuk video mapping forex kemarin tentang pergerakan menjelang FOMC. Nah sekarang bagaimana pergerakan harga selanjutnya untuk gold, kelanjutannya bagaimana? Untuk itu again kita lakukan analisa multi time frame sekali lagi. Jadi meskipun kemarin udah kita lakukan, tetap kita harus lakukan ulang. Ini biasa gue lakuin ya. Jadi buka grafik bukan langsung di lower time frame, tapi kita naikin lagi ke analisa multi time frame. Oke. Nah, ini untuk si gold ya. Gold trennya turun ya. Gold trennya turun, dan sebenarnya again dia lagi sideways dengan range yang besar. Jadi dia drop, lalu dia sideways dengan range yang besar, dan dia terakhir candlestick patternnya ada bearish engulfing di sini. Dan jika jebol support maka dia bisa drop ke 1900 ya. Itu dulu untuk roadmap gedenya. Di H4 kita ada level yang kita perhatikan, yaitu support atau Quasimodo level bahu kiri ya. Jadi kita ganti jadi line sekali lagi untuk melihat, memastikan. Jadi ini low, high, lower low, higher high, dan kita reject sekian kali ya. Di sini udah reject satu kali, mantul. Di sini yang kedua mantul, kemarin yang ketiga ya, siang-siang London session sudah mantul juga, dan dia reject dari level atas 1960 dan akhirnya break. Nah, oke, jadi ini saya hapus dulu semuanya. Oke, seperti yang saya jelaskan kemarin ya, kita lanjutkan bahwa kalau dia ini di break maka selanjutnya si gold ini bisa lanjut turun ya. Dan untuk dia lanjut turun biasanya akan terjadi, jadi ini break ya, jadi ini udah break, kita tunggu retest ya, at least ke supportnya di sini ya, 1941-an jadi resisten lalu dia drop, atau dia bisa juga koreksinya agak panjang ke atas. Jadi dua hal tetap mungkin ya. Jadi yang pertama saya bikin seperti ini dulu. Nah jadi ini potensi dropnya bisa panjang seandainya benar-benar kuat ya. Nah sekarang kita udah bikin mapping secara besarnya, kita harus turunin time frame ke lower time frame, dan untuk itu seperti biasa ya, saya aktifkan untuk indikator sesi Asia ya. Jadi yang kotak warna biru di sini, ini mati, ini nyala ya, kotaknya warna biru. Oke, ini mati, ini nyala. Nah di sini saya selalu lakukan diganti M30 ya, dua konteks ya, yaitu breakout dan juga fake out ya. Nah saya pernah bikin video juga mengenai konteks breakout dan fake out, gue taruh link videonya di deskripsi. Nah untuk konteks di sini dia sudah terjadi break ke bawah ya untuk si goldnya. Jadi ini range-nya Asia ya. Tadi kita udah tahu ya, level di 1940 udah di break, dan untuk hari ini ya konteksnya juga udah di break, yaitu supportnya sesi Asia di 1932 hari ini sudah ditembus ke bawah. Nah jadi ini konteksnya adalah breakout. Yang saya tunggu adalah retest ya, retest kembali ke range-nya Asia nih. Nah di sini kan range-nya gede ya, sini range-nya gede, kita pakai yang mana? Ya tentunya kalau ada support seperti ini, key level ya, kita ambil level tersebut. Apalagi di sini ada resisten, jadi sangat mungkin untuk dia tembus resistennya sedikit,
untuk jatuh. Jadi yang saya tunggu adalah level di sekitaran 1940 ya hingga 1942 di sini. Kalau ada reaksi harga yang bagus di sana ya bisa dijadikan acuan untuk tradingan sell ya. Jadi harapannya terjadi retest. Nah, selanjutnya kalau di sini tidak bereaksi, tentunya dia bisa naik ke atas dulu ya. Untuk cari level yang lebih tinggi dan saya perhatikan di sini. Oke, kenapa di level tersebut kita ganti jadi line sekali lagi ya. Di sini dia membentuk high, low, higher high, lalu lower low sehingga ini merupakan level yang penting ya. Bahu kiri menjadi bahu kanan. Jadi ini level berikutnya 1952-an yang seandainya harga berhasil sampai sana dan terjadi reaksi harga yang bagus ya di lower time frame seperti M15, maka saya akan mencari entry untuk sell. Nah, price action apa yang biasa kita gunakan, candlestick pattern misalkan untuk trading, untuk keputusan trading saya juga pernah bikin videonya ya, candlestick pattern, itu link videonya gue taruh di bawahnya. Oke, itu selesai untuk gold saya rasa. Dan untuk targeting ya, targeting ideal tentunya semua targeting bisa kita bikin setelah kita entry, tapi untuk target mappingnya ya itu sampai bawah sini, levelnya ada 1900. Kenapa di level tersebut? Karena sebelumnya ya di daily chart kelihatan, kita ulang dikit lagi. Nah, di sini ketika dia bullish kuat di sini ya, bullish, lalu di sini dia ada ngebase sedikit ya, dia ngebase sedikit lalu rally, dan di sini dia ngebreak resistance. Artinya base sebelum dia ngebreak resistance di situ ya, yang saya jadikan acuan, dan kalau kita lihat ke kiri pun di sini jadi support ya. Jadi itu merupakan key level ya. Kita ganti jadi ini, jadi di sini jadi low, di sini pun jadi base ya. Jadi supply and demand base ya ketemu dengan support and resistance, itu disebut dengan key level dan harusnya itu menjadi target tujuannya si gold berikutnya. Oke, nextnya gue akan bahas di GBP USD. Nah, untuk itu kita dari higher time frame ya, mungkin weekly ya. Di sini weekly-nya kelihatan cukup bagus, uptrend ya, uptrend, namun di sini ada resisten yang penting yaitu 1.2640-an hingga 50-an ya. Di sini dia jadi resisten, kita ganti jadi line. Jadi jangan segan-segan untuk sering mengganti-ganti chart ya, dari line ke candlestick. Di sini dia jadi resisten, di sini pun jadi resisten. Ya, levelnya 2640-an ya hingga 2650. Kalau di weekly chart tuh range-nya pasti gede. Nah, di sini dia kemarin udah sempat terjadi reaksi harga ke bawah ya. Ada bearish engulfing di weekly chart. Di daily kita lihat. Nah, di daily kalau kalian perhatikan, di sini dia bentuknya juga penting ya. Jadi dia bentuk high, low, higher high sedikit, lower low. Jadi level tersebut juga merupakan level penting, Quasimodo level kita sebutnya. Oke, kita kasih garis ya di sini. Nah, kita zoom sekarang. Nah, di daily chart sebenarnya pada awal Mei dia udah kena ya, nggak bisa tembus 1, 2, 3, 4, 5 candle lalu dia jatuh. Sehingga ini merupakan juga resisten yang sangat penting nih ya si GBP USD. Dan kita turunin ke H4 ya. Kita turunin ke H4. Nah, di H4-nya ini ada resisten yang di break lalu dia langsung jatuh ke bawah. Ini disebut dengan false break ya, karena di H4 candlestick pattern-nya dia bentuk seperti ini, langsung dia candle-nya bearish engulfing, langsung nutupin si candle biru sebelumnya ya. Dan itu tepat terjadinya setelah dia ngebreak resistance. Jadi kita sebut ini dengan false break. Ini saya hapus dulu. Lalu kita turunin time frame. Saya ingin mencari sell ya. Saya ingin mencari sell karena dia konteksnya adalah terjadi false breakout ya, false break di area resistance. Nah, ini kita lihat bentuknya rally, base, lalu drop, dan perhatikan ketika drop ini di M30 ya, karena H4-nya kan lagi naik kuat ya. Kalau kita mau cari sell, pastikan di M30-nya ada market structure yang berbalik ke arah berlawanan atau ke arah bawah. Nah, di sini kita ganti menjadi line. Oke, market structure high, low, higher high, di sini nge-base. Lalu ketika low, drop di sini dia nembus daripada kakinya di sini. Artinya di sini sudah ada pembalikan arah sedikit ya ke arah bawah ya. Market structure-nya udah
berubah ke arah bawah, at least di M30 kita bisa ambil base sebelum dia jatuh, dan level tersebutlah yang akan saya tunggu ya untuk dijadikan tradingan untuk sell. Untuk targeting kemana? At least dia harusnya setelah dia kena level atas dan terjadi rejection di atas ini, biasanya dia akan kembali, dan di sini dia bentuknya ada semacam tren ya, ada tren kecil di sini seperti liquidity yang biasanya harusnya kalau dia reject dari atas ini akan di break ke bawah ya, mungkin menembus kakinya di sini sedikit untuk cari level yang lebih kuat ya, seperti base yang di bawah sini. Jadi kita bikin mapping. Nah, ini mungkin akan menjadi targeting idealnya. Jadi range-nya dari atas ini kalau dapat bisa drop sekitar 70 pips sampai 80 pips ya. Tergantung dari dapat entry-nya. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.